Hai Indonesia, banggalah jadi orang Nusantara atau Nusantara. NKRI ini berperadaban yang sangat luhur sekali. Kita adalah keturunan kesatria yang suci atau kesatria yang agung. Kita adalah berperadaban yang sangat-sangat tinggi. Dari dulu daerah kita juga paling besar. Peradaban yang pertama di dunia ini adalah dari kita, yaitu ada di Sundaland. Nah, dengan peradaban kita itu sudah mutakhir dengan adanya bangunan-bangunan seperti candi-candika atau dari bahan logam-logam lah, dan dari segala peralatan perang. Dan konon ada cerita, katanya ya sudah banyak mendengar dibahas Nabi Adam pun turun dari kita di pulau kita, jadi Nusantara. Nah, dan ada konon lagi, ada cerita ya, ini mungkin bisa digali lagi. Nabi Sulaiman pun membangun Borobudur. Dan perlu diketahui, ada peradaban yang sejaman dengan Rasulullah SAW, yaitu Karyan Sancang. Karyan Sancang adalah tokoh Sunda yang benar-benar dari daerah Garut sekarang. Karyan Sancang adalah sejaman dengan para sahabat Nabi. Beliau ikut andil dalam penyebaran agama. Nah, dari sejarah-sejarah itu kita harusnya berpikir, jadi kalau kita Islam jangan jadi Arab, kalau kita Buddha atau Hindu jangan jadi orang India, kalau kita Kristen jangan jadi orang Yahudi. Jadilah diri kita sendiri, jadilah bangsa Nusantara yang gagah berani, jadilah bangsa Nusantara yang benar-benar suci. Ya, jadilah bangsa Nusantara yang agung. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, peradaban atau sejarah di Nusantara ini ya cukuplah panjang dan banyak dipelintir, atau ada juga yang dipotong-potong supaya peradaban kita itu hilang. Kenapa bisa kita dihilangkan peradaban kita yang canggih? Karena suatu politik perdagangan atau politik global. Seperti apa? Begini saudaraku, orang Nusantara atau pulau Nusantara ini adalah pulau yang sangat kaya dengan segala rempah-rempahnya, kaya dengan tambang-tambangnya. Itulah mereka ingin sekali supaya kita sebagai bangsa Nusantara ini bodoh dan bisa dibohongi oleh mereka. Nah, sekarang sudah mengerti kan? Terbukti sampai sekarang kita harusnya menjadi negara super, negara yang paling kaya di dunia. Tapi apa yang terjadi? Karena kita dipendam dengan sejarah dan dibelok-belokkan oleh sejarah, makanya kita lupa jati diri kita dan lupa akan keluhuran bangsa kita atau negara kita ini sendiri. Sekarang berpikir untuk kaum milenial atau sebut kaum modern ya sekarang. Hai pemuda, kalian harus banggalah jadi orang Indonesia. Begini, kita lihat kenapa kita selalu dibelok-belokkan sejarahnya. Sebab negara kita ini adalah negara yang super segalanya. Dari pertambangan, dari perkebunan,
dari pertanian, dari perhutanan, dan segala macam perikanan kita juga ada di sini. Makanya ada peristiwa kelam juga ya. Ini mencakup udah mengecil nih sejarahnya dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kenapa banyak dipertanyakan sejarah Sunda begitu simpang siur dan ya sedikit agak ngawur. Kenapa? Karena itulah adanya politik. Kenapa politik? Karena begitu berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia waktu itu, yaitu negara Indonesia RIS ya, Republik Indonesia RIS ya. Indonesia di bagian Sunda itu ada negara Pasundan ya, ada negara Pasundan. Makanya nama Pasundan begitu dihilangkan, takut teringat akan negara itu sendiri ya. Itulah sebabnya sejarah-sejarah kita mulai dipendam gitu, diawurkan, dibelok-belokkan ya. Oleh sebab itu, tapi kita jangan berbalik lagi untuk kenegaraan Pasundan, tapi kita harus sebagai negara bangsa Indonesia, sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi wajiblah kita untuk menggali lagi sejarah-sejarah Indonesia yang asli atau Nusantara dengan pajajarannya. Salam sehat selalu untuk Indonesiaku cemerlang. Semoga peradaban Indonesia muncul kembali dengan yang modern sekarang. Pertambangan diurus, perkebunan diurus, perhutanan diurus, perikanan diurus, dan saya salam hormat kepada Bapak Prabowo yang telah mengatur ini semua dan menyelaraskan serta membereskan para pemain obligator, para pemain koruptor, para pemain pengusaha kotor, dan broker-broker kotor, serta kacung-kacungnya.